Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isam Sori dari kelas 04 TPLP 002. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang web server IaaS, di mana saya di sini sebagai VPS 2. Implementasi web server pada VPS kedua. Implementasi web server pada VPS 2 yang menggunakan infrastruktur sebagai layanan atau IaaS serta database yang di-host di AWS RDS sebagai platform sebagai layanan atau PaaS. Tugas ini bertujuan untuk mengajarkan kita cara mengonfigurasi dan mengelola web server di VPS 2 serta menghubungkannya dengan database di Amazon Web Service RDS. Memahami konfigurasi ini sangat penting untuk pengelolaan infrastruktur cloud yang efisien dan aman, terutama dalam konteks skala besar di mana skalabilitas dan keamanan menjadi prioritas utama. Perbedaan utama dengan tugas sebelumnya adalah kali ini kita memisahkan web server dan database ke dalam dua layanan yang berbeda, di mana sebelumnya kita menggunakan VPS 2 untuk menjalankan aplikasi web dan database secara lokal. Namun dalam tugas ini kita memanfaatkan VPS 2 sebagai web server, sementara database di host di AWS RDS. Hal ini memberikan kita manfaat tambah seperti manajemen database yang lebih mudah, skalabilitas yang lebih baik, dan peningkatan keamanan karena AWS RDS ini menyediakan berbagai fitur keamanan yang canggih. Dengan memisahkan web server dan database, kita juga dapat meningkatkan kinerja seluruh sistem karena keduanya dapat dioptimalkan secara independen. Selanjutnya langkah-langkah implementasi web server pada VPS 2. Di VPS 2 di sini sebagai web server IaaS nanti kita akan menginstal web server Apache, lalu install PHP, juga install chatbot SSL LSN script-nya, dan install WordPress-nya. Di VPS ke-1 kita menggunakan layanan AWS RDS sebagai database ya, yang dimana sudah di dalamnya sudah di manage oleh AWS, yaitu MariaDB atau MySQL-nya. Lalu nanti endpoint ini akan menjadi penghubung antara VPS 2 ke VPS 1-nya. Lalu di sini dihubungkan dengan HTTP Internet Connection. Langkah-langkah konfigurasi web server pada VPS 2. Yang pertama, kita jalankan dulu update dan upgrade sistemnya, yaitu dengan perintah sudo apt update dan sudo apt upgrade. Berikut ini gambar di putihnya ketika kita menjalankan sudo apt update. Yang kedua, lalu kita jalankan install Apache dengan perintah sudo apt install Apache 2. Lalu kita pilih yes. Perintah ini itu digunakan untuk menginstal Apache HTTP server di sistem operasi berbasis Debian atau Ubuntu. Langkah ketiga, kita install PHP dengan perintah sudo apt install php lib apache 2 -mod -php php spasi php -mysql. Lalu kita pilih yes. Perintah ini digunakan untuk menginstal PHP bersama dengan modul integrasi untuk Apache dan ekstensi untuk MySQL pada sistem operasi berbasis Ubuntu atau Debian. Langkah ini memungkinkan server Apache untuk memproses skrip PHP dan berinteraksi dengan database MySQL. Setelah instalasi, restart server Apache dan buat file PHP untuk menguji instalasinya. Lalu di langkah keempat, kita install chatbot untuk SSL dengan perintah sudo apt install chatbot python 3 -chatbot -apache, lalu kita pilih yes. Ini digunakan untuk menginstal chatbot dan plugin Apache pada sistem berbasis Ubuntu, memungkinkan otomatisasi penerbitan dan konfigurasi sertifikat SSL atau TLS dari Let's Encrypt untuk mengamankan situs web yang dijalankan oleh server Apache. SSL atau Secure Socket Layer adalah protokol keamanan yang digunakan untuk membangun koneksi terenskripsi antara server web dan browser pengguna. SSL memastikan bahwa semua data yang ditransfer antara server web dan pengguna tetap aman dan pribadi. Lanjut ke langkah yang kelima, kita install webmin dengan perintah sebagai berikut. Perintah-perintah ini itu digunakan untuk menginstal webmin pada sistem berbasis Ubuntu atau Debian.
Webmin ini adalah alat administrasi sistem berbasis web yang memungkinkan kita untuk mengelola server Linux melalui antarmuka web. Perintah-perintah tersebut mencakup mengunduh dan menambahkan kunci GPG untuk verifikasi paket, menambahkan repositori Webmin, memperbarui daftar paket, dan menginstal Webmin. Selanjutnya, langkah ke-6, kita install WordPress dengan perintah berikut. Perintah-perintah tersebut merupakan langkah-langkah untuk menginstal WordPress melalui terminal pada server Linux. Pertama, menggunakan perintah widget. Kita mengunduh paket terbaru WordPress dari situs resmi. Setelah itu, dengan perintah tar ini -exit.latest.tar.gz, kita mengekstrak arsip tar.gz yang telah diunduh untuk persiapan instalasi. Selanjutnya menggunakan mv atau make directory gitu untuk WordPress yang baru diekstrak dipindahkan ke lokasi yang sesuai di server web, yaitu seperti -var-www-html. Setelah pemindahan selesai, perintah chown digunakan untuk mengatur kepemilikan file agar server web memiliki akses penuh ke direktori WordPress. Akhirnya dengan menggunakan chmod, kita dapat mengatur izin akses yang diperlukan agar WordPress dapat berjalan dengan lancar di server. Dengan langkah-langkah ini, WordPress siap untuk diinstal dan dikonfigurasi lebih lanjut melalui antarmuka web. Selanjutnya, kita konfigurasi koneksi web server VPS 2 IaaS dan database server VPS 1 PAAS. Yang pertama, instalasi UFW di VPS yang kedua. Untuk memastikan keamanan server web kita di VPS 2, kita perlu mengonfigurasi firewall-nya. Di sini kita akan menggunakan UFW atau Uncomplicated Firewall, yang merupakan alat yang mudah digunakan untuk mengelola IP tables. Dengan perintah sebagai berikut: sudo apt-get install UFW dan sudo UFW enable ini untuk mengaktifkannya. Lalu kedua, kita izinkan akses port. Yang pertama ada perintah sudo UFW allow 80/tcp. Ini itu fungsinya untuk mengizinkan lalu lintas HTTP masuk pada port 80. Lalu perintah kedua sudo UFW allow 443/tcp. Ini berfungsi untuk mengizinkan lalu lintas HTTPS masuk pada port 443. Lalu perintah ketiga sudo UFW allow 22/tcp untuk mengizinkan lalu lintas SSH masuk pada port 22. Lalu di sini sudo UFW reload. Lanjut langkah ketiga, kita konfigurasi WordPress untuk menggunakan database yang ada di VPS pertama sebagai AWS RDS-nya. Dengan perintah sudo nano /var/www/html/wordpress/wp-config.php. Dan ini adalah bukti saya mengganti database name, user, password, dan database hostnya dengan endpoint yang kita dapat dari setelah VPS 1 melakukan AWS RDS-nya. Nanti dimasukkan endpoint-nya ke DB hostnya agar terkoneksi. Ya sudah, CTRL-X lalu simpan. Kesimpulannya, dalam studi kasus ini kita telah mengimplementasikan skenario di mana web server dan database dipisahkan untuk mencapai arsitektur yang lebih optimal dan aman. Web server di host di VPS kedua sebagai bagian dari layanan IaaS atau Infrastructure as a Service, sedangkan database di host di AWS RDS sebagai bagian dari layanan PaaS atau Platform as a Service. Mengadopsi model ini memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan tradisional di mana web server dan database di host pada server yang sama. Pemisahan ini juga memungkinkan tim IT untuk fokus pada pengembangan dan penyempurnaan aplikasi tanpa perlu khawatir tentang pengelolaan infrastruktur yang kompleks. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perintah sudo apt update.
Lalu sudah update, lalu kita masukkan passwordnya, klik enter, maka akan mengupdate repositorinya. Selanjutnya kita masukkan perintah install Apache. Di sini kita klik enter saja. Selanjutnya kita install PHP. Lalu kita enter saja bagian ini. Install chatbot. Lalu kita enter saja ini. Lalu kita enter bagian ini. Kita masuk ke wp-config php. Web server dan VPS1 sebagai database server dengan AWS RDS. Kita ganti di dbname, db user, db password, dan db hostnya. Jika sudah, kita klik Ctrl+X, lalu klik yes dan enter. Lalu coba kita cek apakah sudah terkoneksi. Ya, ternyata sudah terkoneksi. Ya. Maka di sini akan muncul wp-config php-nya. Di sini untuk dbname kita sesuaikan sesuai dengan yang ada di database AWS RDS-nya. Lalu di bagian endpoint ini kita masukkan endpoint yang kita dapat dari AWS RDS-nya agar terkoneksi antara web server yang di VPS 2 ini dengan database yang dikelola oleh AWS RDS. Setelah terkoneksi, kita bisa cek apakah WordPress-nya berhasil dijalankan atau tidak antara VPS
2 sebagai web server dan VPS 1 sebagai database server. Bisa kita lihat berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Maka VPS 2 sebagai web server sudah terkoneksi dengan VPS 1 sebagai database server AWS RDS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.